Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani punya makanannya sendiri, berupa makanan-makanan fisik, nasi dan air minum dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang sifatnya rohaniah, ini makanannya beda lagi, yakni makanan-makanan yang berupa zikir kepada Allah, yang bisa menenteramkan jiwa. Jadi maksudnya itu ketentraman, kenyamanan, cinta, kasih sayang, apalagi spirit, morality gitu ya, berada pada keadaan yang nyaman, itu penting sekali. Nah, kita sangat bersyukur Allah memberikan kepada kita rezeki berupa mental yang kuat menghadapi berbagai macam ujian. Kenapa bisa begitu? Berbeda sekali dengan orang-orang di luar negeri, di negeri-negeri yang maju, yang rata-rata mereka secara duniawi memiliki segalanya, kecukupan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata tingkat bunuh diri terbesar adalah negeri-negeri maju, sementara negeri-negeri yang berkembang atau bahkan miskin itu ternyata orang-orangnya lebih kuat untuk bertahan. Nah, kenapa bisa begitu? Teman-teman harus ingat bahwa rata-rata orang-orang yang ada di negeri-negeri berkembang ini ternyata mereka punya agama. Ya, orang-orang timur ini mereka punya religion yang kuat, dan itu yang menjadi spirit mereka. Gitu. Nah, dulu ketika Indonesia ini mau merdeka juga begitu. Secara hitung-hitungan matematis kita nggak mungkin menang melawan negeri-negeri lain yang menjadi pemenang perang dunia, itu yang punya kapal terbang, tank dan lain sebagainya. Itu, tapi ternyata bangsa Indonesia punya kekuatan moral yang kuat. Kekuatan moral yang kuat meskipun senjatanya sederhana dan sebagainya, tapi dipompa oleh semangat yang begitu tinggi. Nah, ini ternyata ketika dikelola secara baik dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu tinggi, maka selalu ada dalam benaknya bahwa kita bisa menang dan kita bisa mengalahkan lawan. Gitu. Dan terbukti kemudian ada pertolongan Allah lewat orang-orang yang cerdas, yang mereka profesional dalam mengelola bangsa ini. Akhirnya baru kita bisa merdeka, gitu ya. Jadi yang memakmurkan bumi ini, yang ditunjuk sebagai khalifah itu adalah manusia. Tapi harus ingat, khalifah artinya pemimpin. Ya. Pemimpin di sini adalah orang yang memiliki syarat dan kemampuan untuk memimpin. Itu artinya dia profesional di bidang itu. Nggak bisa. Apakah hanya orang yang ngaji saja? Apakah dia yang jadi pemimpin? Belum tentu. Bisa jadi adalah orang yang profesional pada bidang-bidang yang harusnya memang dikuasai. Nah, mereka ini pasti akan memakmurkan bumi, gitu ya, dengan keahliannya itu. Tuh, yang ahli komunikasi, yang ahli ilmu tentang komputer dan lain sebagainya. Maka kemudian ada bisa nonton 4G, 5G dan lain sebagainya ya. Nah, itu semua kita harus kuasai hari ini. Tidak bisa tidak. Ya. Tidak bisa tidak. Dan itu nyata. Oke. Itu nyata. Jadi bukan hanya orang yang belajar tentang satu bidang ilmu agama saja, tidak. Gitu. Kita lihat hari ini sumbangsi terbesar di dunia untuk kemakmuran bangsa-bangsa dan sebagainya itu ternyata malah disumbangkan oleh orang-orang yang kurang dalam pengetahuan keagamaan. Dan ini menjadi kritik luar biasa hari ini kepada generasi muslim, gitu ya. Bagaimana Anda hanya sibuk dengan perdebatan-perdebatan kosong tentang fikih dan lain sebagainya, sementara kehidupan ini harus dijawab dengan nyata.
kuotamu harus diisi ya gitu. Wah, saya tidak mau pakai HP dan lain sebagainya, tidak bisa. Ini memang sudah zamannya. Kamu harus pakai Android dan lain sebagainya. Kitab kuning harus mulai di PDF kan. Ya. Bagaimana Anda akan bisa melakukan itu semua kalau kemudian Anda tidak mengerti tentang teknologi tersebut? Sangat naif sekali. Kemudian kita menjadi kelompok manusia yang jumud di akhir zaman, yang akan terlindas oleh perkembangan situasi dan kemajuan zaman. Kalau kayak gitu, tidak. Islam itu tidak stagnan, tapi dia terus berkembang, meluas dan lain sebagainya. Maka di situ agama itu menginspirasi dari semua hal. Harusnya itu yang kemudian menjadi kekuatan di kita semua. Ya, itu. Nah, maka kuat secara mental itu penting sekali hari ini. Gitu. Kuat secara mental. Karena banyak sekali di kita kemudian dihitungnya ada kecerdasan emosional, ada juga kecerdasan secara intelligence gitu ya, intelektual. Ada lagi tambahan satu lagi, yaitu kecerdasan secara spiritual, religius. Anda bisa pintar banget, tetapi Anda tidak punya kecerdasan emosional, tidak bisa mengelola emosi Anda dengan baik, kontrol emosi Anda buruk, Anda bisa nggak sukses tuh karena itu. Padahal Anda pintar sekali, tapi tidak bisa mengelola emosi dengan baik, maka itu menjadi sumber kegagalan Anda. Tuh ya. Kepintarannya sudah, kecerdasannya sudah dapat, terus intelijensinya dapat, terus kemudian tadi itu emotional questionnya dapat, ya. Tapi Anda tidak punya spiritualitas yang bagus. Ini ada ruang yang kosong, yang kemudian akan menjadi tempat di mana Anda merasa hidup Anda sangat hampa, tidak ada cita-cita setelah kematian gitu, kita mau kemana dan sebagainya, itu gak ada. Maka di situ kemudian kita terjebak pada rutinitas dan lain sebagainya, terus kemudian tidak ada spirit di dalamnya, jadi kosong saja. Jadi nanti mati ya sudah jadi tanah dan sebagainya, kayak gitu pikirannya. Nggak. Sementara di dalam agama-agama terutama Islam kita diajarkan bahwa kita punya masa depan setelah kematian, dan itu adalah baru dari permulaan kehidupan yang sejati. Dunia ini jangan dianggap main-main, karena di tempat ini kita menanam kebaikan yang akan kita panen pada kehidupan selanjutnya. Oke? Ya, bisa dipahami ya. Baik, mari kita buka dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.